Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atu. Arba'atu asya'a te papat pira-pira perkara iku la ya'rifu iku ora ngerti. Qadraha ing kadare arba'ati asya' sapa illa arba'atun kecuali wong papat. Minal ajnasi sing pira-pira jenis wong. Mereka fa'inna syai'a mongko satemene perkara iku nama ya Rabbus. Iku amesne den ngerteni apa sek. Fa'inna syai'a mongko satemene perkara iku nama ya Rabbus. Angin mestine iso den kenal ya apa sek, dadi ngerteni apa sek. Biditihi kelawan wali anesya. Biditihi kelawan wali anesya. Siji asyababu sifat nom. La ya'rifu ora ngerti qadrahu ing kadari sabab. Sapa ila syuhu orang sing tuwa-tuwa. Ahlul harami tikse wong sing wis renta, sing wis pikun, sing wis renta. Wal afiatu lan sehat. Manane sehat mriki difaul makruhi tegese ora anane barang sing dikepingi. Misale roh rasane sikil ora putung, tangan ora putung. La yarifu ora ngerti qadroha ing kadare afia sapa ila ahlul balai kecuali wong sing duwe balak. Qala dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali bada hadil jumlati ing dadi gendine iki jumlah oleh dawuh wala ya'rifu. Lan ora ngerti qadral dina ing kadar kecukupan sapa ila ahli fakir kecuali wong sing duweni fakir. Misalnya wong di beras 2 kilo itu biasa wae, ora rasane ora duwe terus utang tonggo lagi kapok to. Wae kowe di tangan sikil meneh sikil elek biasa wae nek diamputasi lagi kroso. Dibeli sikil elek ya penting. Malah digodhekno barang Prabu dilanggar kena iku mlaku ya penting. Oh disalon barang aneh-aneh sikil elek kok. Disalon nang kena iku mlaku. Kena ben roh rasane ya mau diketok sik kok lagi roh rasane penting ngono. Sikil-sikil sing elek. Wasihatu lan sehat la yarifu ora ngerti qadra ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing lara jamu maridin sama lara ya ila ahli saqam kecuali wong sing duweni sifat lara. Wal hayatu te urip iku la yarifu ora ngerti qadra ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali pira-pira wong sing mati. Niki sing penting kula terangno niki nggih masalah kula nulis taniate teng dunya nerangno tauhid. Niku kalimat niku sampean dalil malim fa inna syai'a innama yurafu nahu biditihi nahu fa inna syai'a innama yurafu biditihi. Terus cara ulama-ulama hakikat Allah nggawe ireng niku ben ketok putih. Terus Allah nggawe ireng niku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat nggawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa biditihi tatabayyanul asya'. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, masuk ulama modern sing kabudute dibom, kalau riyen teng sarang misalnya kitab Kubral Yakiniyat. Jadi cerita tahadus ini mas, saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun fan Kubral Yakiniyat tentang Madrasah Ghazaliyah itu karangan Said Romdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati di bom di Syria itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan ya lazim ya gak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang aku yakin diri dari pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'a dulu, tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk, ketika kita modern itu dengan kita kuno. Barang kita kok zakat emas itu piro? Isruna miskolan. Dia itu piro? Isruna miskolan. Perkodenya mau baca kitab modern. Jadi raro konversi isruna apa?
miskolan niku jenenge geblek no. Bareng takok iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhan. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhan. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Sak dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,55 gram, ya kira-kira isrona miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84, kowe seneng zakat larang tak murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang, medhit berarti. Kalau efeknya itu kowe nak darani wajib iku 69 gram, berarti kan dia 64 ra wajib zakat. Konangan asline. Jadi uang milih nisab larang itu mesti medhit. Ora kok mungkin medhit. Mesti medhit. Alasannya ikhtiyar, tapi tetap dadine iku medhit. Kalau orang tahu debat wong kalah, kecuali pisan debat wong medhit, wong mesti kalah kok. Mergo apa ya? Teke wong medhit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulatno no. Repot wong medhit wis. Mari cepet kiamat. Kapan kita beda? Ini penting kalau terang. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klubnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya, termasuk saya pernah cerita di sini, saya dulu ngaji sama Mbak Mun itu kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sana. Kelas bener ini sekali. Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya orang aliyah kurikulum. Wah padano. Nyata bisa rumah tenan. Di antaranya komentarnya Said Rabdan Al-Buti dalam Kubrul Yakiniyat ini. Beliau cerita begini, ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti itu. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat mukhal, sifat jaiz. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus mukhal 20, wajib jaiz ya 1. Kowe rasa kuwatir ngapalane angel wong iku karek malih wae bar wajib ya. Dadi ra perlu kapal kabeh. Pokoke 7 iku ya sing 7 kan bolak-balik. Ya 7 kan diulang-ulang. Wujud terus enggak ya wujud sitok ya hidam bakok mukhalafatul hawadisi biamuru binafsihi. Kayak itu bocah Mustafa pakaian Kak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi ya muruhi nafsihi wahdaniyah sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh irodah sama resor kalam. Terus mulai natijah sifat apa maknawiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya karek bentuk master no? Karek bentuk no? Master kalau di Jempai ndak irung ana tenan. Kok nek tau hitung papat orang dus warga mau dibiji malaikat iki. Sampeyan saiki tak bedhei. Jare Said Rabdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa iku ora tau ora pengira. Tapi barokah wali aneh itu luwih mukhal. Kalau balen wali aneh itu luwih mukhal. Akhirnya kita itu ngerti pengira. Dulu saya itu rapati cocok dengan Said Rabdan Al-Buti. Karena aku itu termasuk orang para pangeran, jadi roh ilmu aneh-aneh aku tidak cocok. Mereka aku rasa itu ya seroh pangeran. Jadi tak anggap saya kok iya saya naik dulu. Karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok udah bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang orang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi semuri peneng di Banten itu sini Mekah. Orang kayak mau putune saiki wakil lopo ora usah ngomong mari kampanye. Ora usah ngomong sokoe ngono tenan ora kowe ora ro putune. Aku ora ro sanate piye silsilah piye tenan kok kampanye. Pokoke saya Nawawi Mas. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama saya Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi saya Nawawi itu bojo terakhir itu jika muridé.
Paham ini apa? Berkonom. Terus muridnya paling alim itu termasuk buyut-buyut kula nggih buyute Mbah Lukman. Lan kula tahu banyak tentang sejarah saya. Kok buyut-buyut kula marisi bojone to. Ya sak ilmune. Jadi ya marisi ilmune ya marisi bojone ora ada. Oh. Kalau dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Lama dhisik bojo akeh. Minimal papat. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku ya mau durung-durung aku terapi tak tahu terapi ping 20. Tapi awalnya langsung kan apa? Apa asal payu ana sing gelem terus. Ya kira payu alhamdulillah. Mun ora ana tenan. Saya Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir tak tapi saya pernah sinau khatam saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisuluk. Sama masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi suluk. Suluk itu jamak salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat suluk, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Sayyid Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nonton. Misalnya saya bilang, rumah nomor, gue biasanya nak ilmu logika itu tak arah mudah gitu. Misalnya tisu ini tak potong, terpecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Ya, gue latihan cerdas, latihan lugu, ya. Dia ini pernah tahu mikir, pokoknya dia orang tawakal yang tadi mati, semua orang dia pura-pura wali, gayanya gaya wali, dia mau mikir gaya wali, mau mikir gaya apa? Ya nak wali teran rapopo, nak macam malas mikir terus iya kan. Nah kalau ya para pangeran tapi belum mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa? Karena kaca itu lemah. Lemah lah, nak gak dipecah kan ya orang pecah. Ayo, dipecahlah, nak orang lemah ya orang terpecahkan. Sebabnya, kok sebabnya pecah-pecah ke sakit. Tak kira. Nyari Mustafa. Kerja mikir mau kan nyari Mustafa. Aku udah mengeran, pengen tadi mati. Ya apa? Ini kagak calon wali apa? Syaratnya wali ora mikir. Dan cari bangun, aku cogeman aku pengen jadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoknya gak mikir, lugu iso wali. Tapi nak lama aku tuh pinter. Jadi wali aku iso lewat jalur bodoh. Tapi ya tadi wali amatir, wali sing iso dibredel, sing iso dialunir, gampang andular. Tuane ras lucu iso di PHK, sing wali-wali. Nak wali kok jalur ilmu sudah dikutuk. Nah, pertanyaannya adalah yang penting itu dari Sayyid Ramdan Al-Buti, yang penting kowe iku muni ana sebabe. Lho ngono ya, yang penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul mawjudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya ini, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, gak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan, kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam, yaitu Allah. Tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora sing Allah, sing Allah sing iku wae. Tapi ada pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah, sing Allah sing sedurunge. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luwih muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisuluk apa? Bisuluk dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu yang wujud
Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud, daripada kedarane alam disebabkan oleh ketiadaan. Itu jenis usul. Makanya kita menemukan Allah atau ilmu tauhid disebut harame utawa mukhalid gaur be tasawuf. So kita harus mikir gaur tasawuf malah bulat mana. Paham ya? Jadi det itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget. Misale kula sakniki urip, rungono ben aku saiki urip, iso bernafas, iso ngamuk, ben iso ngenyah, iso macam-macam. Mau ngenyah ben baru gak ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyah kuwi. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Dan ini ngerti uang dosa, ngurangi ganjaran. Ini kan cek cukup lah. Nah itu menurut saya. Karena misalnya ganjaran yang mulang itu kan 100 ya. Ganjaran yang ngenyek loro, apa dosa yang ngenyek loro, cek 90. Cek susah itu. Jadi aku mau ana totalannya lah. Karena aku mulang rugen ganjaran di 100, ngenyek mutofa paling siji lah, gak mandi loro. Berarti cewek 90 sama. Tapi nak kayak nyak mutofa langsung disoto kan kowe ora mulang dene. Jadi kau jadi roh aku ora oleh. Rohana. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Setan itu kepinginnya uang itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah, rofahiyah itu udah makan. Butuh pelan-pelan, butuh mangan-mangan, butuh turuk-turuk, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turuk, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya orang paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius saya ngaji ya. Bangsa Anda ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifat. Caranya adalah bina dari sobat dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Ya Bapak, terus saya tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang nggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Dan sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabbab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab, yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul orang lain. Nah, kiai-kiai tidak pernah menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini.
Mungkin insting bilang tuh kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna syu'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya kata Allah, nyembahlah saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu dinamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh banyak penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. So, langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya, karena nanti sampean serajan to muridku, kalau muridnya Mbak Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa. Itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi misalnya. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtad, orang munafik atau murtad, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sing dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya sakit dia salah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu wa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah, orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda, dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblas pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya, dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh kanjeng Nabi, Nabi itu merupakan ajaran sholat. Saya loh, meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi tenang itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cahaya. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy ning pangeran? Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, Allah sahabat gak sholat jamaah. Itu jari Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah. Obong ya. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, itu tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunat, itu nama tawajjah bi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, wajulilat qurratu aini fi sholat, aku ayam nak gue sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat
Misalnya orang yang jadi presiden, kepinginnya ya suara. Kepengen jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini tidak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Coba. Jadi gak mungkin di sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan anggar uang itu orang nyawane wajib. Raiso ngatur lubuh, raiso lubuh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah sholat yang hati ini. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau pikiran gue kok gak nabi gue gak apa insting punya pikiran gitu. Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti relatif. Misalnya manuk dorong. Ya rumah nongki, misalnya manuk apa merpati atau manuk pendilang, itu macam wong-wong manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk hidup atau manuk elang. Elang itu mangan terkuku. Iya jari terkuku, elang itu ganas. Tapi jari ular tetap terkuku belok apa? Orang itu sing manuk lemah itu. Empret itu ganas, ngomong gedenya korban. Iya tak? Loh lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi ya ganas wedhus kok pangan sak. Ya sandung-sandung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya kok. Tapi nabi ku idene iku salat. Terus pangeran itu buta saksi. Dadi saksine nabi ku bahkan orientasi salat ku bojo. Mulane jare kula kedutan biasa Ibnu Hajar Asqalani. Karena apa nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong itu. Lha iku bojone nabi ku pirang-pirang, kudune kan mantau. Wong jenenge orang marwah akeh kudune mantau. Maka terus ditakoki kenangane wek nabi ku salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng nabi yo repot. Terus turu ning ngarepe, terlentang mun yo tetep tinggal. Bojoku sing kenangan kowe ngono to. Artine nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong iku kenangane yo. Salat jare Aisyah aku terlentang. Bahkan untuk beneyadehi kal janazah nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu berarti. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nek sambut terusno sebabe apa kira? Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nabi ngadep, aku tak jujurno. Nabi nak sholat sunyi. Engkau nak aku keturun, engkau nak ndekne ape sujud, fago masani biadi. Terus aku diduduk, terus sikilku tak terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balik yang dipakai tidur. Orang saya ini gaya-gaya nonggon sholat atau berarti sholat wajib. Nabi itu masyhur sholatnya nenggon kasur sih tidur dulu. Gono kasur ya orang pakai gon trik apa. Jadi orang gaya-gaya nonggon saya kan kau suka gono ruang sholat nanti orang sawang ya Allah. Enggak tahu tapi tahu. Nabi itu sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai besok nirono sholatin Nabi. Ummu Aiman itu tonggone Nabi duwe anak jadi cadel rupane Anas. Dolan ning gone Anas iku bareng dolan berarti sugoi ndi jongko tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah ayu mautin tuhibbu an usolliya di panggonan sing kowe seneng aku salat niki ya Rasulullah jare Anas kenakane aku dhewe kloso sing wis rada elek tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin ngomong kok duit ide sholat. Ibu nak gak nabi gak mungkin. Makanya saya berencana nak gue jawab mau karena saya kau pikiran dewi bukti nama Muhammad pun nabi kok di antara nih. Makanya gue ngerti oleh ya orang pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerpean mau. Jadi lah untungnya mudin mau nerang mau tes tesannya mau 5 mau. Apa mana buka kan mana buka tidur kan bangun tidur tes kesannya mau tidur belum semua tidur mana buka mana buka tidur kan buka usul betul terus
Kitab terus ikhwan. Bapak rata kono bapak. Bapak ditakokno. Ibrahim bapakmu ora kanggo. Cek Parmin cek Karan sampeyan dadi Ibrahim ora sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh wae sampeyan. Sampeyan jawab abuka kan Ibrahim. Malaikat itu lugu ora. Wah bodoh ini ora kok anak. Anak Parmin lho anak-anak. Nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kapundhut, sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi baru nggak sholat betul sholat, semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wah sholat, semua nangis pot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai blim, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud seperti itu. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cung aku gandeng, ben iso sholat." Terus di papa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Nabi yuhada bin Rajul ini di papa Fadl itu Ali. Kemudian ikut sholat, ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi imam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat, ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa itu. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'lam. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesukaan kayak berpikir orang waras, ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'lam, apa komentar